menjelaskan kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda yaitu kejahatan sebagai suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain. Jenis-jenis kejahatan terhadap benda itu yaitu yang pertama tindak pidana pencurian, penggelapan, penodaan, pemerasan, dan pengancaman, penghancuran, dan pengrusakan. Yang pertama tindak pidana pencurian itu dibagi menjadi dua, tindak pidana pencurian biasa dan tindak pidana pencurian ringan. Tindak pidana pencurian biasa dianut dalam pasal 36 KUHP. Berdasarkan rumusan pasal 36 KUHP, unsur-unsur pencurian biasa yaitu mengambil, yang kedua suatu barang, yang ketiga yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pencurian ringan. Pencurian ringan dianut dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana dengan paling banyak Rp900.000. Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian ringan yaitu unsur subjektifnya dengan sengaja, unsur objektifnya barang siapa, yang kedua menguasai secara melawan hukum, yang ketiga suatu benda, yang keempat sebagian atau seluruh, yang kelima berada padanya bukan karena kejahatan. Yang unsur tindak pidana penodaan dapat kita temukan dalam pasal 480 KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900, dihukum karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Unsur-unsur dari kejahatan penodaan itu yaitu membeli, menyewa, menjual, dan menukarkan. Yang ketiga, dengan tindak pidana pemalsuan surat yang diartikan dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi barang siapa yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Unsur objektif dari tindak pidana penggeledahan yaitu perbuatannya membuat surat palsu atau memalsu surat. Objeknya yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dapat menimbulkan akibat kerugian dan pemakaian surat tertentu. Yang kedua, si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut dan atau akibat dari perbuatan tersebut. Setelah itu, tindak pidana pemerasan, pengancaman, penghancuran, dan pengrusakan akan dijelaskan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tindak pidana pengrusakan dan penghancuran. Pengertian tindak pidana pengrusakan menurut KBBI, kata pengrusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata rusak berarti tidak
sudah tidak sempurna, tidak sempurna lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Pengerusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengerusakan terdapat dalam buku 2 KUHP, dapat dilihat dalam bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yaitu pada pasal 170 dan bab 17 tentang penghancuran atau merusakkan barang yang dimulai dari pasal 406 sampai pasal 412 KUHP. Pengerusakan dalam pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun 6 bulan. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406 KUHP. Hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Lalu masalah sanksi pidana bagi pelaku pengerusakan sarana umum ditinjau menurut hukum pidana, khususnya penerapan pasal 406 ayat 1 KUHP, ditetapkan bahwa yang pertama, barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum, membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Yang kedua, hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagainya kepunyaan orang lain. Bagi pelaku pengerusakan barang tersebut, menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengerusakan barang yang melakukan kejahatan. Supaya pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka menurut pasal 406 harus dibuktikan A, bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. Yang B, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Dan C, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Pelaku dapat pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang. Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur dalam tindak pidana ini sebagai berikut. Unsur-unsur pasal 406 ayat 1 KUHP. Unsur objektifnya yaitu meliputi barang siapa. Yang kedua, secara melawan hukum. Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain, supaya pelaku tindak pidana pengerusakan dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka menurut pasal 406 KUHP harus dibuktikan tadi sudah saya terangkan mohon maaf, ini agak terputus-putus. Ini lagi hujan, jaringannya sedang tidak membaik. Dan saya akan melanjutkan menerangkan yang tadi.
Tadi kan sudah saya jelaskan unsur objektifnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur subjektif. Unsur subjektifnya adalah itu meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang penghancuran atau tema penghancuran. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam pasal 407 KUHP ayat 2 KUHP. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi pasal tersebut. Ketentuan pasal 407 KUHP secara tegas menyatakan A. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp250 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Yang B, jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan cara memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau juga hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Pada waktu mengusut perkara pengerusakan ini, polisi senantiasa harus menyelidiki beberapa uang kerugian yang diderita oleh pemilik barang yang telah dirusak. Bila tidak lebih dari 250, dikenakan pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan, pasal 01 terdapat pada pasal 101 atau alat untuk membunuh tersebut. Binatang itu bukan saja yang dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. Adapun unsur-unsur pada pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai ayat berikut. A. Unsur-unsur pasal 407 ayat 1 KUHP. Unsur objektifnya yang meliputi menghancurkan, merusak, dan menghilangkan. Yang D, suatu barang dan seekor hewan. Yang C, yang seluruh atau sebagian milik orang lain. D, harga kerugian tidak lebih Rp250. Dan unsur subjektifnya ya yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP yaitu ini unsur objektifnya yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Yang B, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Yang C, hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101. Yang D, yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Dan ini unsur subjektifnya meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Itu penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dilanjutkan oleh Kak Dwi Ferdi. Dan sekian dari kami telah menjelaskan kejahatan terhadap harta benda, yaitu pencurian, penggelapan, penodaan, pemalsuan, pemerasan, dan pengancaman, pengrusakan, dan penghancuran. Jika kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.